Assalamualaikum, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai contoh-contoh soal bagaimana menggunakan tabel pasangan transformasi Z untuk beberapa sinyal umum. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada bentuk sinyal seperti ini, 2 pangkat NUN. Ini sama kayak di nomor yang pertama tadi, untuk suku yang pertama ya. 2 pangkat NUN itu berarti kita pakai yang ini, Z per Z min A. Berarti suku yang pertama itu hasilnya adalah Z per Z min A, A nya adalah 2, berarti langsung saja Z per Z min 2. Kemudian ROC nya jangan lupa, ROC nya kan ini ya tadi, berarti mutlak dari Z lebih besar dari mutlak A. Mutlak dari Z lebih besar dari mutlak A. Mutlak A berarti mutlak 2, mutlak dari 2 adalah 2. Langsung saja gitu ya. Nah, kenapa sih kok ROC selalu ditampilkan? Karena kalau kalian perhatikan tabel pasangan transformasi Z itu dua sinyal yang berbeda bisa jadi mempunyai hasil transformasi Z yang sama. Ini kan sama, Z per Z min 1, Z per Z min 1, tapi yang membedakan adalah ROC nya. Oleh karena itu ROC itu sangat penting untuk dinyatakan juga dalam hasil transformasinya. Karena kalau cuma XZ nya saja tanpa ROC, kita nggak tahu sinyal awalnya itu seperti apa, dan ini sangat penting saat proses pembalikan atau inverse transformasi Z. Itulah kenapa ROC penting untuk dinyatakan juga. Sekarang kita cari hasil transformasi untuk suku yang kedua. X2Z sama dengan, nah ini kalau yang ini adalah bentuknya sama, ini 2 pangkat NUN, yang ini 5 pangkat NU min N min 1. Jadi selisihnya dari yang di sini sama A nya. Berarti kita cari yang bentuknya sama dengan itu. Berarti hasilnya adalah yang ini, min A pangkat N, berarti A nya adalah 5. Kemudian ininya sama ya, berarti Z per Z min 5. Z per Z min 5. ROC nya adalah Z mutlak Z kurang dari mutlak A. A nya 5 berarti kurang dari 5. Nah, sekarang kita jadikan satu. Dari hasil transformasi ini kita jadikan satu. XZ berarti adalah Z per Z min 2 dikurangi ini dikurangi tapi hasilnya nanti plus, berarti di sini plus Z per Z min 5. Kemudian kita samakan menyebutnya dulu, penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut yang suku 1 dengan suku yang kedua. Kemudian yang di sini kita kalikan, Z kalikan Z min 5 ditambah Z kalikan Z min 2. Kemudian kita kalikan semuanya. Z kali Z, Z kuadrat min 5Z plus Z kuadrat plus Z kuadrat, kemudian mana nih, Z kuadrat min 2Z per, ini kalau kita kalikan Z kuadrat min 5Z min 2Z plus 10, sehingga diperoleh ini Z kuadrat ditambah Z kuadrat adalah 2Z kuadrat, kemudian min 5Z min 2Z adalah min 7Z, gini ya, per Z kuadrat min 7Z plus 10. Ini adalah hasil transformasinya.
ROC-nya jangan lupa disertakan. ROC-nya adalah lebih besar dari 2 dan kurang dari 5. Berarti Z-nya itu berada di antara 2 dan 5 gini. Kalau mau tahu caranya kenapa seperti itu, kita bisa gambarkan begini, seperti ini. Misalkan ini adalah mutlak Z. Mutlak Z yang satu itu lebih besar dari 2, berarti kan ke sana. Yang suku yang kedua itu lebih kecil dari 5, berarti kan ke sana. Maka yang diarsirkan yang di sini yang saling overlap, berarti antara 2 dan 5. Makanya ROC-nya adalah antara 2 dan 5. Nah, kalau kita mau gambarkan di bidang Z, berarti kita perlu nyari zeros dan poles. Zerosnya dari 2 Z. Ini kok Z dua-duanya. Yang satu ini 2 ya. Ini maksudnya 2Z kuadrat min 7Z disama dengankan 0. Sama-sama punya Z, Z-nya kita keluarkan. Kemudian ini 2Z. 2Z min 7 sama dengan 0, berarti zerosnya ada 2. Untuk yang di sini Z sama dengan 0, yang di sini 2Z sama dengan 2Z min 7 sama dengan 0. Kalau kita pindahkan berarti kan 2Z sama dengan 7. Z sama dengan 7/2. Berarti diperoleh 2 zeros, yaitu 0 dan 7/2. Kemudian yang poles itu diperoleh dengan cara mengnolkan penyebutnya. 7Z plus 10 sama dengan 0. Balik ke bentuk ini tadi, faktor Z min 2, Z min 5 sama dengan 0, diperoleh 2 poles, yaitu Z sama dengan 2 dan Z sama dengan 5. Kemudian ini kita plot di bidang Z. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Ada 0, ada 7/2. 7/2 itu berarti kan 3,5. 3,5 itu lebih besar dari 2, berarti kita tulis 2 dulu, baru 7/2, baru 5. Nah, ini kita kasih tanda. Yang zeros kita kasih bulatan, 7/2 ini zeros. Polesnya kita kasih silang, 2 dan 5 ini kita kasih tanda silang. Tanda silang itu menandakan bahwa ROC tidak boleh memuat poles. Nah, sekarang kita arsir ROC-nya. ROC-nya tadi antara 2 dan 5. Berarti yang kita arsir ini yang di sini. Saya pakai warna lain agar lebih kelihatan. Berarti antara 2 dan 5 di sini. Nah, ya. Jadi yang di dalam lingkaran yang di sini, yang jari-jarinya kurang dari 2 itu nggak boleh masuk ROC. Yang lebih besar dari 5 itu juga tidak masuk ROC ya. Itu untuk yang nomor 3. Sekarang kita masuk yang ke nomor 4. Nomor 4 ini juga 2 suku, kita melibatkan cos dan sin. Kita langsung cari suku yang pertama, itu pakai bentuk umum yang seperti apa. Ini cos 5 NUN, cari yang mirip dengan itu di tabel. Cos 5 NUN. Ini ya, cos 5 NUN berarti pi 0-nya salah kok pi ya. Omega 0-nya adalah 5. Berarti di sini kita tulis Z kuadrat min cos omega 0. Omega 0-nya adalah 5, berarti langsung aja kita tulis 5
kemudian kita kasih kurung dikalikan Z per Z kuadrat min 2 cos 5 ya Z plus 1. Nah, jangan lupa kalau di tabel sini kan nggak ada embel-embelnya koefisiennya berapa. Di sini ada 2, berarti kalikan 2 di situ ya. Nah, terus untuk yang suku yang kedua X2Z ini sama dengan, di situ kan bentuknya sin 5n UN. Sin 5n UN. Kelihatan ya, agak buruk ini. Sin 5n UN. Sin 5n UN itu pakai yang di sini, tabel yang ini. Berarti sama persis dengan yang atas, dengan yang cos tadi. Bedanya kalau yang sin itu yang menjadi pembilangnya hanya sin P0Z. Kalau P0-nya kita adalah 5, langsung aja dimasukkan sin 5Z. Berarti di sini langsung kita tulis sin 5 dikali Z per, nah pembilangnya penyebutnya sama, Z kuadrat min 2 cos 5 Z plus 1. Jangan lupa di sini ada angka 3, koefisiennya 3, berarti di sini kita kalikan 3. Ya. ROC-nya kita lihat masing-masing ROC-nya apa. Di tabel bisa kita lihat bahwa ROC-nya adalah berapa nih? Mutlak Z lebih besar 1. Ini juga gitu, mutlak Z lebih besar 1. Mutlak Z lebih besar 1, mutlak Z lebih besar 1. 1. Nah, karena ROC-nya di sini kedua suku mempunyai ROC yang sama, berarti nanti hasilnya juga sama. Berarti gampang, tinggal ROC mutlak dari Z lebih besar dari 1. Maka kita bisa proses. Ini langsung kita kalikan 2Z kuadrat, ini langsung kita kalikan ya, 2 kali Z kuadrat, 2Z kuadrat, 2 kali min bla bla bla, berarti 2 kali cos 5 Z per Z kuadrat min 2 cos 5 Z plus 1 ditambah, ini juga bisa kita langsung tulis 3 sin 5 Z Z kuadrat min 2 cos 5 Z plus 1. Nah, ini penting untuk dikurung karena yang dimaksud di sini adalah cos 5, dicari nilainya berapa baru dikalikan dengan Z. Kalau tanpa kurung nanti bisa dianggap cos dari 5Z, padahal itu maknanya berbeda, maka perlu dikurung. Nah, kalau kita gunakan kalkulator untuk mencari nilai dari cos 5 dan sin 5, nanti akan kalian temukan bahwa cos 5 itu nilainya adalah 0,996. Kemudian untuk sin 5 adalah 0,087. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan kita, berarti 2Z kuadrat min 2 kali 0,996 Z per, oh iya ininya, ini bisa kita gabung langsung. 3 kali sin 5 adalah 0,087 Z. Ini karena penyebutnya sama, bisa langsung kita gabungkan. 2 kali cos 5 ya. Cos 5 tadi nilainya sudah diketahui. Berarti
Ini langsung bisa kita tulis 0,996. Ini dikali ya, Z ditambah 1. Kita hitung 2Z kuadrat. Kalau 2 kali 0,996 itu adalah 1,99Z. Z-nya ditaruh ya. Kemudian 3 kali 0,087 adalah 0,26Z per Z kuadrat. Ini juga sama dengan atasnya tadi, berarti ini 1,99Z plus 1. Nah, di sini saya akan menggunakan pendekatan atau pembulatan. Ini kan ada 1,99, ini saya tulis mendekati ya, 2Z kuadrat min 2Z plus 0,26Z. Oh, ini bisa ditambah harusnya ya. Ini harusnya bisa ditambah, jadi nggak perlu kita bulatkan seperti ini. Berarti kalau kita, ini salah, mohon maaf, ini salah. Yang atas nggak perlu dibulatkan. Sambil nunggu ininya kering, kita proses yang bawah. Yang bawah ini lebih baik dibulatkan. Z kuadrat min 2Z plus 1. Ini kenapa toh kita bulatkan? Karena kalau kita lakukan pembulatan ini bisa dicari faktornya. Kalau bisa kita cari faktornya dengan mudah, maka pulsnya itu bisa ditemukan dengan lebih mudah. Ini karena sama-sama Z, ini bisa kita gabung 1,99 ditambah 0,26 itu kan kalau kita proses, ini ya saya kasih tanda 1,99 ditambah 0,26 itu kan kita cari selisihnya, karena ini kan tandanya yang satu negatif yang satu positif, kita cari selisihnya. 9 kurangi 6 3, 9 kurangi 2 7, berarti begini toh selisihnya. Nah, ini kita tulis di sini 1,73Z. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa cari poles dan zerosnya. Meskipun ini sudah selesai untuk mencari XZ-nya itu sudah ketemu. ROC-nya adalah ini tadi. Karena sama ya otomatis ROC-nya hasilnya juga sama. Oke. Nah, sekarang kita cari zeros dan poles-nya. Nah, ini yang kenapa tadi alasannya bisa kita lebih baik kita bulatkan kedua tadi, karena alasannya adalah Z kuadrat min 2Z plus 1 sama dengan 0 itu bisa kita faktorkan menjadi seperti ini ya toh, Z min 1 Z min 1 kan, ini Z kuadrat min Z min 2Z plus 1, sehingga pulsnya adalah Z sama dengan 1. Ini kan kalau dari sini diperoleh Z sama dengan 1, dari sini diperoleh Z sama dengan 1, maka pulsnya adalah cuma satu nilai saja, yaitu 1. Sedangkan zerosnya dari sini 2Z kuadrat min 1,73Z sama dengan 0, berarti sama-sama punya Z, kita keluarkan. Kemudian yang di dalam berarti 2Z min 1,73 sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh, maaf ya ini dempet-dempet, dari sini diperoleh 2 zeros, yaitu Z sama dengan 0 atau 2Z sama dengan 1,73, berarti Z-nya itu 1,73 bagi 2. Kira-kira berarti berapa? Kalau 16 bagi, berarti gini ya,
maaf, 0, maksud saya 0,8 0,83. Kalau 16 itu kan 0,8, berarti kalau 17 0,85 5 sama 3 bagi 2 ginilah kira-kira segini ya, 0,86 atau 0,865 gitu ya. Jadi zerosnya ada 2, yaitu Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,86, dan polesnya ada 1. Nah, ini kita plot di bidang Z. Ini 0 ya, ini bagian real, ini bagian imajiner. 0, kemudian 0,86, kemudian 1. Yang zeros kita kasih tanda bulat, yang poles kita kasih tanda silang. Kalau kalian takut lupa dalam menandai zeros dan poles, ingat-ingat saja, zeros itu kan artinya 0. 0 itu kan bulat. Nah, jadi tandanya itu juga zeros itu bulat.